Amin. Oke, saya sangat bersukacita dapat berdiri di sini dan melihat begitu banyak jemaat Tuhan yang datang pada hari ini. Seperti apa yang Alex katakan, bahwa satu perkara yang selalu saya nanti-nantikan adalah untuk datang ke rumah Tuhan setiap minggu. Karena di sana, di dalam rumah Tuhan, saya dapat merasakan hadirat Tuhan, saya dapat dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Amin. Oke, jadi hari ini sebenarnya kita sedang melakukan dalam siri khotbah 12 Rasul Kristus. Dan saya percaya kita telah banyak belajar daripada setiap tokoh-tokoh iman setiap minggu. Setiap mereka berbeza latar belakang. Ada Petrus, ada Matius, ada Andreas. Semua mereka memiliki kepribadian dan latar belakang yang berbeza. Dan mereka punya kelemahan dan kekuatan yang juga berbeza. Dan dari keseluruhannya ini, tapi ada satu perkara yang kita pelajari, yaitu mereka taat dan bersedia diubahkan dan melayani bersama dengan Yesus. Dan mereka melengkapi satu sama lain. Amin. Boleh kamu tolong saya katakan pada sebelah kanan kiri kalian, terima kasih karena melengkapi saya. Amin. Jadi kita semua adalah tubuh Kristus. Setiap kita melengkapi satu sama lain. Amin. Jadi hari ini saya berkhotbah di sini. Saya hanyalah alat Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Oke. Jadi siapapun yang berdiri di sini, saya setiap minggu kalau saya dengar khotbah, saya akan aminkan dan saya ambil. Tuhan, saya mau terima ini. Tuhan, saya mau aplikasikan ini. Karena saya tahu ini adalah suara Tuhan. Ini bukan manusia tapi daripada Tuhan. Dan jika saya aplikasikan, selalu Tuhan bekerja dalam hidup saya melalui firman Tuhan. Amin? Amin. Oke, jadi hari ini kita akan melihat daripada kehidupan Thomas. Di mana topik pada hari ini adalah iman mengatasi keraguan. Oke, mari kita bangkit bersama-sama dan kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Saya ada skip beberapa ayat untuk menjimatkan masa. Kita baca sama-sama daripada screen yang tersedia. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada malam pertama minggu itu perkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata pada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya dan memahami bahwa firman-Mu berguna untuk mengajar, mendidik Tuhan dan memperbaiki setiap kami. Menegur kami Bapa, agar setiap kami diperlengkapi untuk segala perbuatan baik. Tuhan, buka hati kami seperti tanah yang subur untuk menerima firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hidup kami. Dengan berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, pakailah sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kata-kata rema Tuhan Bapa untuk setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Oke, hari ini saya haus jadi minum 3 gelas. Oke, kalian tengok gelas ini.
Apa pendapat kalian? Apakah separuh penuh atau separuh kosong? Oke, siapa yang mengatakan separuh penuh? Angkat tangannya. Oke, angkat tangan, separuh penuh. Siapa katakan separuh kosong? Angkat tangan yang mengatakan separuh kosong. Oke. Dan ada yang berpikiran lain? Setengah. Tadi saya tanya beberapa anak-anak dan ada yang katakan separuh. Dan adakah di sini yang mengatakan ini adalah gelas? Tidak ada. Oke, kita kepada slide berikutnya. Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena setiap kita memiliki cara pandang yang berbeza. Mereka mengatakan gelas ini adalah half full atau separuh penuh. Itu biasanya orang yang optimis. Yaitu mereka yang selalu berpikiran positif. Jadi mereka akan pikirkan hanya melihat bagian yang penuh saja. Jadi ada yang mengatakan separuh kosong. Siapa yang angkat tangan tadi? Ini adalah mereka yang lebih pesimis. Saya tidak katakan mana yang lebih baik. Semua adalah cara pandang yang berbeza saja. Dan mereka adalah yang lebih melihat kepada apa yang negatif dulu. Yang terlihat hanya pertama yang terlihat bagian yang kosong dulu. Dan ada lagi orang yang berpikiran there is a glass. Jadi ini hanya gelas. Itu adalah mereka yang realistik. Oh, ini gelas. Jadi setiap kita punya cara pandang yang berbeza. Itu yang membuat kita unik. Katakan pada sebelah kanan kiri, kamu unik. Jadi pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan perspektif hidup kita yang berbeda. Dan ini mempengaruhi cara pandang kita. Dan itu juga mempengaruhi respon kita kepada suatu keadaan. Dan juga mempengaruhi tindakan kita kepada suatu keadaan. Dan saya katakan tadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena hanya cara pandang yang berbeda. Dalam satu kumpulan, satu tim. Karena itu pada awal saya katakan kita melengkapi satu sama lain. Orang yang optimis memerlukan pesimis. Karena orang yang optimis akan melihat full saja. Tapi mereka lupa melihat perkara-perkara yang kosong ini. Dan kadang itu yang menyebabkan orang yang optimis selalu berlari. Dan kalau mereka jatuh mereka tidak lihat ada halangan. Jadi kalau jatuh sakit sekali. Lukanya pun lebih parah. Kenapa? Karena mereka lupa untuk melihat apa yang kosong. Yaitu halangan-halangan yang ada. Amin. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Thomas. Yang sering digelar sebagai orang dikatakan di dalam Alkitab adalah Thomas yang ragu. Tetapi apakah dia hanya seorang yang ragu saja atau ada pelajaran yang boleh kita pelajari daripada hidupnya? Jadi hari ini kita akan lihat sama-sama tentang kehidupan Thomas. Mungkin pada saat kita membaca, kita akan melihat bahwa saya tidak mau menjadi seperti Thomas yang ragu. Sampai Tuhan Yesus harus datang untuk tunjukkan lubang-lubang di dalam tubuhnya. Tapi hari ini kita lihat, ada yang dapat kita pelajari daripada Thomas. Amen. Oke, kita lihat slide berikutnya. Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Itu adalah tentang pada saat Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Dan apa yang dia lakukan setelah itu, yaitu dia kembali kepada murid-muridnya. Dan dia mulai memilih 12 rasul. Dan daripada 12 rasul itu, Thomas adalah salah satunya. Kalau kamu berpikir, Yesus sebagai rabai atau sebagai guru ataupun sebagai Tuhan, kenapa dia memilih Thomas yang ragu? Lebih banyak kerja kan? Karena dia banyak keraguan, dia banyak pertanyaan. Tetapi kenapa? Karena Tuhan melihat keunikan dan juga keistimewaan daripada setiap pribadi lepas pribadi. Amen. Thomas juga disebut Didymus yang berarti kembar. Ternyata dia punya saudara kembar lelaki. Kalau kamu baca lebih banyak, ini hanya sebagai fakta untuk kita ketahui. Walaupun kelihatannya Thomas meragui Tuhan, tetapi dia layak menjadi bahagian daripada 12 murid Yesus karena perkara-perkara yang akan saya kongsikan sebentar nanti. Yang pertama, slide berikutnya yaitu di dalam kehidupan Thomas, dia adalah seorang realis.
Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya adalah dia memiliki iman transformasional. Apakah yang dimasukkan di sini? Yaitu ketika Yesus kembali, kita akan melihat kehidupan Thomas sebelum Yohanes 20. Yaitu sebelum Yesus disalibkan dan bangkit kembali. Di dalam Yohanes 11 saat itu Yesus dan murid-muridnya mau kembali ke Betania untuk membangkitkan Lazarus. Kalau kalian tahu cerita tentang Lazarus, sebenarnya pada saat itu semua murid-murid Yesus takut untuk kembali. Karena mereka tahu ada bahaya di Yudea. Tetapi hanya Thomas, kalau di dalam Yohanes 11 ayat 16, Thomas mengatakan, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dia. Amin. Jadi itu yang Thomas katakan di dalam Yohanes 11. Kata-kata Thomas ini menunjukkan keberanian dan kesetiaannya kepada Yesus. Amin. Jadi kalau kita lihat di Yohanes 20 rasanya, ini Thomas seorang yang ragu. Tapi kalau kamu lihat kembali ke Yohanes 11, kamu akan lihat bahwa sebenarnya Thomas adalah seorang yang berani. Dia tahu resiko. Kalau kita dengar apa yang dia ucapkan, dia katakan, marilah kita pergi bersama-sama dia untuk mati bersama-sama dengan dia. Kamu tengok di sini bahwa dari kata-katanya dia tahu bahwa ada resiko. Kalau saya ikut Yesus, maka saya kemungkinan ada resiko akan mati bersama-sama dengan dia. Amin. Jadi dari sini kita melihat bahwa Thomas adalah seorang yang realis. Dia memerlukan bukti, fakta untuk percaya. Jadi orang yang memiliki pemikiran atau cara pandang seperti itu tidak salah. Tetapi kepercayaan itu tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan saja. Ingat fakta itu janganlah menjadi dasar kepercayaan kita saja. Tapi haruslah adanya transformasi. Amin. Jadi adanya transformasi dari konteks ini, iman tidak digambarkan sebagai kepatuhan yang buta tanpa pemahaman, tetapi sebagai pengetahuan yang bersifat transformasi, yaitu berakar kepada kebenaran dan diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Amin. Dalam arti bahwa kita mau memiliki kebenaran, kita mau mencari kebenaran untuk menjadi dasar daripada kepercayaan kita. Jadi bukan atas dasar emosi atau berdasarkan kepatuhan yang buta. Tetapi pengetahuan itu tidak boleh menjadi dasar saja daripada iman kita. Karena itu akan menjadi kosong. Kita akan hidup dengan fakta. Dan itu akan menjadikan diri kita kosong. Jadi kita perlu melihat iman kita, fakta itu ditransformasikan kepada pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi penjelasan tentang iman transformasi, slide berikutnya, yaitu kita mulai dengan next. Oke, iman transformasional, yaitu iman sebagai pengetahuan akan kebenaran. Jadi iman kita dimulai daripada pengetahuan akan kebenaran. Kalau ada orang menginjili kamu, tanyakan kebenaran. Saya pada masa saya belajar, banyak sekali pertanyaan pada sebelum saya percaya. Saya tanya, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa kalau Yesus sayang ataupun mengasihi dunia, kenapa masih ada kejahatan di dunia ini? Betul? Kadang kita akan memiliki segala pertanyaan itu. Jangan stop di sana. Jangan takut untuk bertanya kepada pemimpin kamu atau gembala kamu. Tanyakan dan cari kebenarannya. Amin. Karena itu akan memberi kamu dasar. Karena suatu hari akan ada satu orang. Ada tanduk. Benarkah Tuhan mati untuk kamu? Dan kamu akan ragu. Karena kamu tidak memiliki kebenaran. Oke, jadi iman Yesus harus dimulai dengan pengetahuan akan kebenaran. Kemudian berikutnya harus transform. Ada transformasi yang terjadi yaitu diperkukuhkan oleh perbuatan baik. Amen. Diperkukuhkan oleh perbuatan baik yaitu iman harus dinyatakan dalam perbuatan. Karena tanpa iman, kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Amen. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu apapun iman kita, kalau kita katakan saya percaya kepada Yesus, kita harus diperkukuhkan dengan perbuatan yang baik. Kalau saya katakan Tuhan itu benar dan baik, tetapi pada saat saya bertemu dengan seseorang yang memerlukan pertolongan atau untuk didoakan, saya tidak melakukan apa-apa. Maka iman kita adalah iman yang mati. Amin. Iman yang tidak
akan bertumbuh. Karena kita perlu diperkukuhkan dengan perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukannya, maka itu akan menyatakan dan tindakan yang kita lakukan itu akan mencerminkan kebenaran itu. Amin. Alkitab itu benar. Amin. Kebenaran yang saya dapatkan pada saat saya membaca firman Tuhan itu benar. Karena kita kukuhkan dengan perbuatan yang baik. Amin. Yang ketiga, yaitu diperkuatkan lagi oleh pengalaman dan kesaksian hidup. Jadi ada transformasi daripada kebenaran, pengetahuan akan kebenaran, kepada perbuatan yang baik, dan kepada pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi aplikasikan firman Tuhan. Biarkan kebenaran itu dialami oleh hidup kita. Sehingga itu bukan hanya textbook. Amin. Itu bukan hanya satu pengetahuan saja di dalam pikiran kita. Yaitu saya dapat jawab kalau Tuhan bagi exam. Saya tahu jawaban contoh. Tapi ya pengalaman itu adalah sangat penting. Karena iman yang hidup diwujudkan melalui pengalaman pribadi. Di mana kepercayaan pada kebenaran menghasilkan buah nyata. Buah itu akan keluar sendirinya. Buah tidak pernah dipaksa untuk keluar. Tetapi itu akan keluar sendirinya jika ada transformasi daripada kebenaran yang terjadi. Dari kejelasan dan kita akan melihat tujuan hidup kita juga. Amin. Jadi karena itu saya mendorong setiap kita melalui iman transformasional ini, yaitu terutamanya kepada para muda-mudi dan juga setiap kita yang sudah lama bersama dengan Tuhan dan mengenal Tuhan, yaitu membangun iman yang bersifat transformasi. Karena ini akan membangun kehidupan kita memiliki kehidupan Kristen yang berkelimpahan. Kehidupan Kristen yang akan berbuah. Karena itu saya mau mendorong setiap kita memiliki kehidupan doa yang sehat. Seperti Alex Sambang tadi katakan, kita bersyukur kita dapat memuji Tuhan hari ini pada hari Minggu bersama-sama. Tetapi jangan berhenti di sini. Miliki kehidupan doa yang sehat setiap hari. Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena itu adalah sumber bagaimana kebenaran itu menjadi asas. Pengetahuan akan kebenaran itu menjadi asas daripada iman kita. Dan baru kita dapat aplikasikan setiap hari. Amin. Dan untuk saya juga mau mendorong setiap kalian juga, terutama generasi kedua, yaitu anak-anak yang lahir daripada keluarga Kristen. Ingat, kalian mungkin setiap minggu pergi gereja dari bayi kan. Tapi Tuhan kita bukan grandfather God, oke? Jadi bukan kakek, Tuhan kakek. Saya mau mendorong setiap kalian untuk memiliki hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Bangun iman kalian sendiri, karena Dia adalah Allah Bapa setiap kita. Amen? Boleh katakan sebelah kanan kiri kalian, Dialah Allah Bapa saya. Amen. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang kita lihat adalah daripada untuk memiliki iman yang mengatasi keraguan, yaitu kesetiaan dalam iman. Tadi kita melihat Yohanes 11, sekarang kita melihat Yohanes 14 ayat 5. Yaitu di mana ketika Yesus memberi tahu murid-muridnya bahwa ia akan mati dan akan mati melalui parabel. Dia katakan bahwa saya akan pergi ke rumah Bapa saya. Dan di rumah Bapa saya banyak sekali bilik yang akan saya sediakan untuk kamu. Dan pada saat itu Efesus mengatakan, Tuhan tunjukkanlah kepada saya Bapa. Nah itu cara pandang yang berbeda. Tapi apa yang Thomas katakan? Hari ini kita bahas Thomas saja ya. Tapi pertanyaan Thomas kepada Yesus adalah, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Hal ini menunjukkan bahwa Thomas tidak hanya ingin mengikuti Yesus. Tetapi dia juga mau tahu atau memahami jalan kebenaran. Oke, jadi ini adalah Thomas adalah orang yang tidak hanya percaya buta. Tapi dia pun sangat mau tahu bagaimana mencari jalan kebenaran. Kalau Yesus ke sana, macam mana? Saya mau pergi ke sana. Saya mau pergi dengan Yesus. Tapi kalau saya ikut belakang Yesus saja. Tapi kalau kalau saya pandang sebelah kanan kiri, tidak nampak Yesus, macam mana? Saya harus tahu jalan. Itulah sebabnya kalau kita mengekor seseorang dalam kereta kan, saya ikut dekat belakang, selalu saya akan minta bagi lokasi.
Kenapa? Karena kadang takut kena take over dengan orang lain. Kita hilang arah. Kalau kita tidak tahu. Kalau kita hanya ikut buta-buta saja. Oke, saya ikut saja mobil di depan. Kalau kereta di depan. Jadi ini adalah Thomas. Yaitu dia mau mencari tahu dan memahami jalan yang benar. Pertanyaannya adalah ungkapan kerinduannya untuk tetap setia dan berada dalam kehendak Tuhan meskipun di tengah ketidakpastian. Karena dia pasti ada keraguan, macam mana saya dapat ikut Yesus kalau saya kehilangan dia di depan saya. Oke, dan apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus menegaskan perjalanan iman. Yaitu pertama, slide berikutnya. Kesetiaan iman hanya dapat kita miliki, yaitu dengan mengenal dan mencari wajahnya. Di mana Yesus katakan dalam Yohanes 14 juga dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini menegaskan bahwa kesetiaan kepada Yesus berakar pada pengenalan akan Dia sebagai satu-satunya jalan menuju Allah Bapa. Amin. Kita perlu memiliki pengenalan yang pribadi di dalam Yesus, mencari wajahnya, meletakkan posisi kita untuk mendengar suara Dia. Kalau tidak, kita akan banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan di sebelah kanan kiri kita. Seperti Alex Tambang katakan juga, banyak sekali hiburan di luar sana. Jadi suara siapa yang kita dapat dengar? Kalau kita tidak mengenal Yesus, kalau kita tidak mencari wajahnya, maka kita tidak dapat mendengar suara Dia. Maka kita akan sesat di dalam perjalanan iman kita. Itu yang menyebabkan banyak Kristen yang jatuh. Banyak Kristen yang mencari cara yang lebih mudah. Karena sulit, susah. Banyak sekali cobaan. Bukan hanya daripada setan. Bukan hanya daripada iblis. Kita boleh blame iblis. Karena memang dia salah. Tapi banyak kali boleh tanya diri kita. Betulkah itu iblis yang menggoda kamu? Atau itu kedagingan kita sendiri? Dan yang dapat melawan kedagingan kita bukan orang lain. Hanya diri kita sendiri. Dan kalau kita hanya dapat kuat kalau kita dekat dengan Tuhan. Amen. Jadi untuk setia kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Amen. Dan kadang yang kedua adalah hidup dari Tuhan, bukan hanya Tuhan. Hidup dari Tuhan dan bukan hanya untuk Tuhan. Jadi kehidupan kita sebagai Kristen adalah live from the Lord, not for the Lord. Maksudnya bukan kita mau hidup, kehidupan kita mau memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Betul, itu jadi byproduct daripada kehidupan kita kalau kita tinggal di dalam Yesus. Tetapi kadang banyak kali kita salah pandang, yaitu cara kita menjalani kehidupan Kristen kita itu sepertinya kita hidup untuk Tuhan. Saya datang gereja karena kalau tidak Tuhan nanti sedih. Oke, saya mau melayani agar kalau tidak ada yang melayani. Atau kadang kita mengatakan saya melakukan ini karena untuk kebaikan Tuhan. Tidak, saudara-saudari. Kalau kita pikir kalau kita selalu berpikir seperti itu, kita akan merasa bahwa kita memberi dari diri kita untuk Tuhan. Amen. Jadi itu yang menyebabkan banyak sekali cara pandang yang salah ini yang membuat kita menjadi burn out. Kita menjadi lelah dan bahkan kepahitan. Karena kita salah dalam menjalani kehidupan kita. Karena hidup kita haruslah dari Tuhan. Jadi apa yang keluar dari diri kita berasal daripada Tuhan. Karena itu kita perlu dekat pada Tuhan supaya kita menerima daripada Tuhan. Sehingga kita dapat memberi, kita dapat hidup melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, saya akan berikan satu contoh ilustrasi apa yang saya katakan perjalanan Kristen yang selalu kita lakukan, kadang kita salah melakukan itu. Kita rasa kita menerima Yesus dan kita datang ke gereja dipenuhi dan kita ada ini, wah setengah cukup Oke, saya sudah mau melayani Tuhan sekarang. Oke, lalu saya datang, Sis Mina minta saya untuk follow up. Lukas ke depan Lukas. Oke, saya follow up Lukas ini. Lukas ke depan.
Oke, jadi ini yang kita tidak dapat memberi apa yang kita tidak ada. Jadi ini ada yang saya ada di sini. Jadi saya akan beri percikan kepada Lukas. Oke. Ada kan, keluar kan? Oke. Setelah itu kemudian, saya mau melayani. Saya tuangkan. Saya mau melayani gereja. Kamu mau supaya agak kalian dapat tengok ya. Oke, saya mau melayani gereja. Ada yang saya miliki hanya ini. Jadi saya tuang ini kepada gereja pelayanan. Saya buat dekorasi. Tidak ada orang yang lihat. Oke, kemudian Charles datang. Lukas, kamu boleh beli. Lukas, kamu pergi ke start life group. Dia tuang ke sini. Apa yang dia bilang? Oke, saya akan menjaga domba-domba saya di life group. Tuang lagi, banyak sedikit. Wah, banyak. Kalau life group kan banyak yang kita berikan. Kan? Wah, banyak sekali. Oke, saya itu perlu ada orang yang sakit. Kamu perlu berdoa. Kamu percikan doa. Doa. Wah. Ada lagi. Oke, percik lagi. Kemudian setelah itu balik rumah. Mama minta, kamu anak Tuhan. Bagi contoh yang baik untuk adik kamu, Esther. Coba bersihkan kamar dia. Kamu tuang sini. Dia tuang. Tuang semua. Oke, habis sudah. Tak ada lagi. Lupa kita datang kepada Tuhan kan. Habis. Kemudian tanpa kita sadari karena kekosongan ini yang selalu terjadi adalah itu yang menyebabkan banyak masalah dalam pelayanan dalam kehidupan kita. Kita mencoba untuk mendapatkan masukan daripada orang lain. Jadi saya akan poin gelas kosong saya ini kepada Lukas. Kenapa saya sudah melayani, dekorasi, kenapa Sis Mina tidak bagi saya, wah thank you, well done. Nah pada saat saya, mungkin ada pemimpin kita katakan well done. Nah Lukas masukkan air ke sini. Kita akan tuang, dapat, saya ada sedikit. Simpan lagi, simpan sini lagi. Tidak, simpan sini. Oke. Jadi kita akan dapat. Dan itu yang kita selalu coba. Itulah yang menyebabkan kehidupan Kristen kita in the circle. Karena kita pikir kita memerlukan. Dan kemudian saya dapat sedikit. Puji Tuhan, saya rasa disegarkan. Dan kemudian saya harus pergi lagi ke tempat lain. Dan saya harus bagikan lagi. Dan kemudian kosong lagi. Amen. Itulah yang terjadi. Di mana kita mencoba hidup untuk Tuhan. Tapi kita lupa bahwa sumber daripada kehidupan kita adalah siapa? Tuhan. Karena itu kita harus, jadi pada saat kita melayani Tuhan, we need to see our service must originated from the Lord. Jadi pelayanan kita, kehidupan Kristen kita haruslah dimulai daripada Tuhan. From the Lord, dari Tuhan. Karena itu saya harus ingat bahwa apa yang saya berikan itu bukan dari saya. Dari awal lagi, tapi dari Tuhan. Contoh, karena itu kita perlu datang kepada Tuhan setiap hari. Dan pada saat Tuhan memberi, maka kita akan dipenuhi. Dan sebenarnya service kita, hidup kita bukan dituang dari apa yang kita miliki. Tapi overflowing, next slide, overflowing daripada apa yang sudah kita terima. Yaitu hidup daripada limpahan kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Jadi kamu lihat, nah saya penuhkan sini, ini penuh. Tapi ini contohnya ini adalah Sis Mina, ini Lukas. Kalau ini Lukas, mungkin ada kepercik sedikit kan? Cuma tinggal hanya sedikit, tapi ini penuh kan? Nah itu yang kadang mungkin ada competition atau tidak senang hati. Kenapa El dapat lebih banyak daripada Lukas? Tapi sebenarnya jangan tergantung kepada atas. Kita perlu datang kepada Tuhan secara pribadi. Dan dari sini kita overflow lagi. Saya tidak dapat buat lebih lagi di bawah karena takut nanti tumpah. Dan itu kalau bayangkan kalau kehidupan Kristen kita seperti itu. Kepenuhan itu akan terus mengalir. Jadi Charles tidak perlu mati-matian. Seperti Moses, Jethro, Bapak Moses siapa? Jethro kan? Jethro beritahu kepada Moses, jangan kamu atur, manage semua orang karena kamu akan pengsan. Tapi itulah kehidupan Kristen kita seharusnya.
Terima kasih Lukas, beri tepuk tangan untuk Lukas. Amen. Jadi inilah kehidupan Kristen kita, saudara-saudari. Haruslah hidup daripada limpahan kasih dan anugerah Tuhan. Dan kita tidak akan pernah kehausan. Kita tidak akan lagi mencari air daripada sumber-sumber yang salah. Karena Yesus katakan, akulah air kehidupan. Siapa yang minum daripada aku tidak akan haus lagi. Amen. Jadi pengajaran agar kita dapat tetap setia, ini sangat jelas dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Ini dorongan daripada saya kepada setiap kita, yaitu seek the giver, not the give. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan dalam hidup kita. Dan alami dia. Dan mintalah pertolongan daripada Tuhan. Miliki perspektif hidup yang benar. Di mana hidup kita adalah hidup daripada limpahan kasih dan anugerah Tuhan. Amen. Mari katakan sebelah kanan kiri kita. Mari kita hidup daripada limpahan kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga itu iman mengatasi keraguan. Ini yang ketiga, iman mengatasi keraguan. Kita sekarang sampai kepada Yohanes 20 ayat 25. Di mana Yohanes katakan, sebelum aku melihat bekas paku dalam tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kenapa Thomas berbicara seperti itu? Wah, apa yang dia ucapkan itu seperti sangat-sangat ini bukan seorang Kristen ini. Kadang kita akan merasakan, wah ini pemimpin, kenapa dia bercakap seperti itu? Tetapi saya dapat memahami Thomas. Bayangkan keadaan mereka saat itu. Kalau kita lihat kembali situasi yang terjadi saat itu. Yesus yang melakukan mukjizat. Yesus yang mengajar beribu-ribu orang, yang memberi makan 5.000 orang. Saat itu kamu rasakan sebagai murid Yesus. Bangga tidak? Bangga kan? Wah ini guru saya. Wah superhero. Iron Man. Oke. Tetapi dalam sekelip mata dia ditangkap. Di depan mata kamu. Kemudian dia dipukul. Kemudian dia disalibkan. Mati di kayu salib. Jika kita berada dalam posisi Thomas, pasti iman kita tergoncang. Amen. Contohnya kalau kamu dengar isu-isu, gosip-gosip tentang pemimpin kamu. Wah, pemimpin kamu macam ini, macam ini, macam ini. Kamu akan mulai ragu kan? Betul. Itulah yang terjadi. Jadi harapan Thomas saat itu tergoncang. Dan iman mereka pun musnah di depan mata mereka. Jadi ini sangat nyata bagi mereka. Begitu juga bagi kita. Pada saat kita mengalami goncangan. Tapi apa yang Thomas lakukan ini, saya mau mendorong setiap kita yang mungkin memiliki cara pandang. Ataupun pemikiran seperti Thomas. Yaitu saya berdoa agar setiap saudara-saudari di tempat ini untuk datang kepada Tuhan saat kamu mengalami goncangan. Seperti Thomas. Jika kamu adalah orang yang ragu, jika kamu bukan orang yang ragu, yaitu saya mau berdoa agar kalian tetap setia dan berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan di mana pada saat kamu merasa tidak kuat, datanglah kepada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat membawa kamu dekat kembali kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan. Di dalam Markus 9:20 dikatakan, Tuhan tolong saya yang kurang percaya. Amen. Jika kamu merasa ragu, cari Tuhan. Datang, berlutut. Tutup pintu kamar kamu. Menangis, berseru pada Tuhan. Tuhan tolong saya yang kurang percaya. Jujur pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan datang. Seperti Dia datang kepada Thomas. 8 hari kemudian, Tuhan tidak katakan, Thomas, you are out. Potong dia daripada 12 murid. Kamu tidak percaya dengan saya. Tidak, tapi Yesus datang setelah 8 hari. Dia datang. Dan dia datang untuk meneguhkan kembali iman Thomas. Karena Tuhan sangat sayang
kepada Thomas. Dan Tuhan sayang kepada setiap kita juga. Setiap pribadi tanpa terkecuali. Boleh kamu pegang, boleh katakan pada diri kamu saat ini. Tuhan sayang saya. Karena saya tidak dapat, saya mau bagi tahu kalian bahwa Tuhan mengasihi setiap kalian satu persatu. Tidak ada yang terkecuali. Apakah kamu di depan, di belakang, di samping, atau tidak nampak. Kadang kamu mungkin banyak bercakap, ada yang quiet at the back. Tuhan mengasihi kamu. Dan Tuhan akan datang kepada kamu kalau kamu berseru, Tuhan tolong saya yang kurang percaya. Dan dia akan datang, bagaimana dia datang kepada Thomas dan dia katakan kepada Thomas. Dia tidak datang kepada Thomas, Thomas I rebuke you for your disbelief. Tidak, dia katakan, Thomas lihat tanganku. Coba masukkan tanganmu jarimu ke lubang tangan saya. Dan kemudian masukkan tanganmu kepada lambung saya. Dan dia katakan, janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Amen. Saudara-saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang memahami. Jadi pada saat kita mengalami banyak ujian dan godaan dalam hidup kita, apakah itu dari luar ataupun dari diri kita sendiri, Tuhan dapat membantu kita. Apakah melalui mukjizat, ataupun supernatural, ataupun melalui orang-orang di sekitar kalian. Kadang melalui pemimpin-pemimpin, atau kadang melalui saudara-saudari seiman di sebelah kanan kiri kalian. Saya pernah berkongsi dari pada saat saya masih college, masih pelajar. Saat itu saya benar-benar sangat dicabar dari pelayanan saya. Dan dalam kehidupan saya, dan saya katakan, Tuhan kalau boleh ambil nyawa saya. Saat itu saya benar-benar berseru kepada Tuhan, saya mau lepaskan semuanya. Tapi tolong saya, seperti apa yang saya katakan tadi. Tuhan, tolong saya yang kurang percaya. Dan hari itu, mukjizat terjadi. Tuhan mengirim seseorang yang bukan siapa, yang saya tidak kenal dari life group ataupun grup yang lain, datang untuk memberi penghiburan. Dan saya tahu itu bukan orang tersebut. Dan orang itu tahu bahwa bukan dia superhero saya, tapi Tuhan yang mengutus. Amen. Amen. Jadi firman Tuhan, dan pada saat kita mengalami semuanya itu, ingat Tuhan peduli. Dan apa yang kita lalui mungkin sangat sulit. Tapi ingat dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amen. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Banyak sekali saudara-saudari, banyak kali dalam kehidupan saya rasakan, I have enough God. Tidak dapat lagi memberi. Mungkin itulah selalu saya harus datang kepada Tuhan. Dan pada saat saya datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan, memenuhi gelas saya. Dan akan membiarkan itu overflow. Dan banyak yang keluar daripada gelas ini. Kalau kamu dapat tengok, tak dapat tengok kan. Sebenarnya ini bukan waste, apa yang overflow daripada kehidupan kita. Ini adalah testament, kesaksian yang akan memberi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Amen. Jadi apa yang kita dapatkan, yang kita berikan, is overflowing daripada kasih karunia Tuhan. Jadi itu tidak pernah kita klaim sebagai kredit kita. Itulah sebabnya kita katakan ini saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena dari awalnya semuanya daripada Tuhan. Amen. Amen. Jadi bagaimana kehidupan Thomas setelah itu? Dia katakan, apa yang Thomas katakan pada ayat 28, Tuhanku dan Allahku. Dia mengucapkannya dengan singkat saja, tapi itu sudah menyatakan bahwa dia percaya. Dan kepercayaannya itu adalah dasar kebenaran daripada perbuatan baik dan pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Dan kalau kamu mau tahu sejarah Thomas setelah itu, di mana Thomas membawa Injil hingga ke India. Jadi ada gereja di sana dikenali sebagai Christian Saint Thomas. Dan Thomas meninggal. Dan dia meninggal dengan cara yang honorable, di mana dia meninggal mempertahankan imannya di Chennai, India.
dan dengan ditikam tombak di Gunung St. Thomas. Saya sampaikan ini bukan berarti kita semua akan mati sebagai martir. Tidak. Tuhan tahu apa yang dapat kita lakukan. Sampai mana batas kemampuan kita. Tapi apa yang saya mau katakan ini bahwa kesetiaan Thomas sampai akhir. Karena iman dia mengatasi keraguan yang ada. Jadi kalau Thomas memulai perjalanannya dengan keraguan. Tetapi mengakhiri jalan iman yang kukuh. Hari ini saya mendorong setiap kita untuk percaya pada Tuhan dan setia. Walaupun kita memiliki keraguan, jangan berhenti di sana. Jangan lari. Tetapi press on. Cari kepada kebenaran itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan berada di sana. Di dalam Yohanes 20 ayat 9 Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat Yesus, tapi kita percaya. Berbahagialah kalian semua. Karena iman kita dan kesetiaan kita akan membawa kita kepada sesuatu yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita bayangkan setiap kita memiliki kehidupan Kristen yang seperti ini. Gereja Tuhan akan bertumbuh. Amin. Komunitas akan berubah. Karena tidak bergantung kepada satu orang. Tapi kepada setiap kita yang overflow. Satu kerinduan saya dan Pastor Daniel bahwa kita semua akan menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga kita akan overflow dari apa yang kita ada. Saya masih ingat pertama kali kita mulai mau gear up pelayanan pelajar. Saat itu tidak ada yang dapat bawa van. Pastor cakap saya bawa van lah. Oke, jadi kita dipinjamkan van dan Pastor bawa setiap minggu bawa van. Tapi suatu hari ada yang volunteer. Ada Dom, ada Erikson, ada El, ada Lukas. Mulai membawa pribadi, mulai driving saat mereka datang untuk ke gereja. Amin. Dan ini adalah suatu picture atau gambaran yang sangat indah. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan. Amin. Saya mau menjemput para musician untuk ke depan. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita memiliki iman transformasional, di mana kita mau iman kita untuk mengatasi setiap keraguan di dalam hidup kita.